selamat datang kembali pada program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Game HK Menteng. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita minggu ini adalah Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Ayat hafalan terdapat pada Matius 5 ayat 5, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kelemah lembutan didefinisikan sebagai menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Namun itu bukanlah sifat manusia, tetapi kelemah lembutan, nahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam adalah salah satu karakteristik yang paling kuat dari Yesus dan para pengikutnya. Sifat berdosa kita tidak dapat menolong untuk tidak membalas dendam ketika seorang menyakiti kita. Tuhan cukup sanggup untuk mengubah hati kita dan menjadikan kita orang yang lemah lembut. Dengan bantuannya kita dapat menanggung segala pelanggaran dan mengasihi mereka yang menyakiti kita. Dalam minggu ini, kita akan mempelajari hubungan antara penderitaan dan kelemah lembutan. Dan bagaimanakah kita bisa dalam kelemah lembutan dan kehancuran kita sendiri menjadi saksi bagi orang lain, serta bagaimana kelemah lembutan hati bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan bagi orang Kristen. Pelajaran hari Minggu berjudul Roti yang dipecah-pecahkan dan Anggur yang dicurahkan. Di seluruh Alkitab, ada contoh orang-orang yang dipecah-pecahkan untuk melayani orang lain. Musa dipanggil untuk menanggung gelombang gosip dan kritik tanpa henti saat dia memimpin orang-orang ke tanah perjanjian. Yusuf dipanggil untuk melakukan perjalanan yang melibatkan pengkhianatan dan pemenjaraan saat dia dibawa ke posisi pelayanan di Mesir. Dalam setiap kasus, Allah mengizinkan situasi itu agar kehidupan umatnya dapat menjadi pertunjukan kasih karunia dan pemeliharaannya. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Allah mungkin memakai kita dengan cara yang sama. Sangat mudah untuk merasa marah atau terluka dalam situasi seperti itu. Tetapi kelemah lembutan adalah kemampuan yang diberikan Allah untuk menanggung hal-hal seperti itu dengan kesabaran dan tanpa dendam. Pelajaran hari Senin berjudul Syafaat untuk Kasih Karunia. Dalam Keluaran 32 ayat 1-14, kita dapat mempelajari peran yang dimainkan Musa. Musa dikenal sebagai orang yang paling lemah lembut, meskipun ia harus terus-menerus menghadapi keluhan dan perlawanan. Tuhan menawarkan Musa untuk menghancurkan Israel dan memulai sebuah bangsa baru dengan dia. Namun, Musa mengantarai atas nama umatnya yang mengeluh. Dia juga mengantarai atas nama saudara perempuannya sendiri setelah dihianati olehnya. Ini terdapat di Bilangan 12 ayat 13. Dia juga mengantarai ketika kerabatnya mencoba untuk merebut keimamatan. Dalam Keluaran 32 ayat 1-14, terdapat dua isu penting, yaitu pertama, tawaran Allah untuk menghancurkan orang-orang yang memberontak dan memberkati Musa adalah ujian baginya. Allah ingin Musa menunjukkan betapa dia sangat berbelah kasihan kepada orang-orang yang sangat tidak taat ini, dan Musa lulus ujian. Seperti Yesus, dia memohon belas kasihan bagi orang berdosa. Kedua, perikop ini menunjukkan bahwa pertentangan dan ketidaktaatan adalah panggilan untuk menyatakan kasih karunia. Kelemah lembutan termasuk menawarkan kasih karunia kepada mereka yang tidak pantas mendapatkannya. Pelajaran hari Selasa berjudul Mengasihi Mereka yang Menyakiti Kita. Seseorang pernah berkata, mengasihi musuh kita bukan berarti kita harus mengasihi tanah tempat mutiara dikubur. Melainkan itu berarti bahwa kita mengasihi mutiara yang terletak di dalam debu. Lantas, mengapakah kita harus mengasihi orang yang telah menyakiti kita? Yesus membagikan satu alasan dasar, agar kita menyerupai Bapa kita. Allah baik terhadap musuh-musuhnya, ini terdapat di Matius 5 ayat 45. Dia mengasihi mereka karena dia melihat mereka sebagai calon warga kerajaan surga, mutiara berharga dari harta karunia. Ketika kita melihat musuh kita seperti ini, semuanya berubah. Kita melihat mereka sebagai saudara dan saudari masa depan yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan kekal. Dengan cara ini, kita akan selalu mencari kebaikan mereka. Kita disempurnakan saat kasih Tuhan tumbuh di dalam hati kita. Kesempurnaan ini ditunjukkan dengan mengasihi orang lain dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Yesus mengakhiri perikop ini dengan sebuah ayat, "Karena itu, haruslah kamu sempurna,
sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Maknanya sangat jelas dalam konteksnya. Orang-orang yang ingin menjadi sempurna sama seperti Allah harus menunjukkan kasih kepada musuh-musuh mereka sebagaimana Allah menunjukkan kasih pada musuh-musuhnya. Menjadi sempurna di mata Allah berarti mengasihi musuh. Marilah kita meminta Allah untuk memberikan kelemah lembutan hati kepada kita masing-masing agar kita dapat melakukan hal-hal yang serupa dengan Allah. Karena hanya Dialah gunung batu dan keselamatan dan kota benteng kita. Dan hanya Dialah yang selalu memegang kendali. Dia melakukan pekerjaannya untuk pemulihan namanya. Demikian rangkuman sekolah sahabat kita pada hari Sabtu sampai dengan Selasa. Jangan lupa untuk terus mempelajari sekolah sahabat kita setiap harinya untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.